Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya atas nama Asnita Rahma akan membahas sedikit mengenai perkembangan etika bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Etika selalu dikaitkan dengan bisnis. Sejak saat itu pula, bisnis dihubungkan dengan etika. Sebagaimana etika selalu dikaitkan juga dengan wilayah-wilayah lain dalam kehidupan manusia, seperti politik, keluarga, seksualitas, berbagai profesi, dan sebagainya. Berabad-abad lamanya, kita berbicara pada taraf ilmiah tentang masalah ekonomi. Pada awal filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kebaikan manusia bersama dalam negara dan dalam konteks itu mereka membahas juga bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Dalam filsafat dan teologi abad pertengahan, pembahasan ini dilanjutkan dalam kalangan Kristen maupun Islam. Pada waktu itu, banyak universitas diberikan kuliah agama di mana mahasiswa mempelajari masalah-masalah moral sekitar ekonomi dan bisnis. Dalam tahun 1960-an terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam dekade berikutnya. Dasawarsa 1960-an ini diangkat Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya, ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, revolusi mahasiswa, mulai di Ibu Kom Prancis bulan Mei 1968. Dunia pendidikan menanggapi situasi ini dengan cara berbeda-beda. Salah satu reaksi paling penting adalah memberi perhatian khusus kepada social issues dalam kuliah tentang manajemen. Beberapa sekolah bisnis mulai dengan mencantumkan mata kuliah baru di kurikulumnya yang biasanya diberi nama Business and Society. Etika bisnis sebagai suatu bidang intelektual dan akademis dengan identitas sendiri mulai terbentuk di Amerika Serikat tahun 1970-an. Jika sebelumnya etika hanya membicarakan aspek-aspek moral dari bisnis di samping banyaknya pokok pembicaraan moral lainnya, kini mulai berkembang etika dalam arti sebenarnya. Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Mula-mula di Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat, tetapi tidak lama kemudian, juga negara-negara Eropa Barat lainnya semakin banyak fakultas ekonomi atau sekolah bisnis. Dalam dekade 1990-an sudah menjadi jelas, etika bisnis tidak terbatas lagi pada dunia barat. Kini etika bisnis dipelajari dan diajarkan serta dikembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis Amerika Latin, Eropa Timur, apalagi sejak runtuhnya komunisme di sana sebagai sistem politik dan ekonomi. Tidak mengherankan bila etika bisnis mendapat perhatian khusus di negara-negara yang memiliki ekonomi yang paling kuat di seluruh dunia barat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan bisnis beretika yakni pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat KKN yang dapat merusak tatanan moral, harus, mampu, dan mau katakan yang benar itu benar, membentuk sikap saling percaya, konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati. Mungkin hanya itu sedikit pembahasan dari saya di video ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.